Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini untuk penjelasan dari pembuatan aplikasi berjudul absensi pegawai dengan kelompok Bintang Novel dan Rilo Pambudi. Langsung saja pada penjelasan akan dijelaskan oleh Rilo. Untuk pertama, itu mengaitkan aplikasi kepada project Verbase. Ini project yang telah saya buat pada konsol Verbase dan saya kaitkan aplikasi absensi pegawai pada project tersebut. Kemudian import untuk fitur Verbase yang digunakan yaitu out, Verstore, dan storage. Kemudian untuk activity launcher atau halaman pertama yang diakses saat membuka aplikasi yaitu login activity. Layoutnya seperti berikut. Terdapat dua edit text atau inputan teks yaitu input email dan password. Pada halaman login tidak terdapat menu untuk menuju halaman register karena untuk tambah user hanya dapat dilakukan oleh admin yaitu pada user activity. Untuk layoutnya sebagai berikut. Yang pada layout tersebut terdapat inputan email, password, dan nama dari user tersebut. Kemudian terdapat spinner yang pada spinner tersebut terdapat dua pilihan yang dimuat pada array yaitu admin dan pegawai. Kemudian setelah input data tersebut terdapat button insert yang gunanya untuk menambahkan user. Pada button insert di sini mengambil variabel email yaitu berupa teks dari edit text email dan dikonversi menjadi string dan password, kemudian nama, dan var1 yaitu berupa spinner yang dipilih. Kemudian untuk level mengambil dari var1 yaitu spinner yang dipilih. Dan ini untuk cek apabila email kosong maka muncul pesan error yaitu email harus diisi. Kemudian jika email tidak valid atau format email tidak seperti yang seharusnya maka muncul pesan email tidak valid, dan password juga begitu. Untuk password terdapat minimal dari karakter yaitu 8 karakter. Kemudian ini untuk set data dari user tersebut yang diinputkan. Untuk email mengambil dari edit text email,
yang kemudian akan di-set pada database yaitu Firestore, kemudian pada collection user, nama dokumennya itu berupa email dan nama lengkap dan level. Setelah data di-set pada Firestore, kemudian melakukan metode register user, itu proses registrasi user. Kemudian untuk setelah dari user ditambahkan pada onComplete listener, jika sukses maka untuk yang menambahkan user yaitu berupa admin akan logout dan mengarah pada login activity, kemudian muncul notifikasi untuk login ulang. Dan jika gagal akan muncul teks berikut. Dan kemudian untuk pada login, pada button login di activity login ini akan mengambil inputan dari email dan password, kemudian dicek apakah emailnya kosong atau tidak. Apabila kosong muncul email harus diisi atau message error, dan validasi email sesuai dengan format penulisan atau tidak, kemudian password juga tidak boleh kosong dan kurang dari 8 karakter. Kemudian untuk fungsi login user yaitu sebagai berikut. Login menggunakan email dan password, kemudian jika sukses maka akan mengambil data dari collection user dan email, dokumen email, yaitu email yang terautentikasi dan user saat ini. Kemudian jika sukses maka user akan mengambil level dari user tersebut dan akan di-intent pada activity loading. Dan jika gagal akan muncul notifikasi autentikasi failed, dan juga pada on start pada login activity ini mengecek apabila user sudah pernah login. Apabila user sudah pernah login pada aplikasi maka tidak perlu mengisi data lagi dan akan diarahkan pada loading activity. Dan juga data dari user tersebut akan di-intent pada loading activity. Untuk loading activity ini akan memilah halaman utama user yaitu admin dan pegawai. Jika level user adalah admin maka akan di-intent ke admin activity. Begitu juga dengan pegawai, akan di-intent ke activity pegawai. Oke, selanjutnya saya akan bahas pada khusus untuk admin. Pada halaman admin yaitu admin activity, ini adalah halaman utama admin. Untuk layoutnya sebagai berikut. Terdapat kelola user, data absensi, rekap absensi, dan pengumuman.
Dan juga ada bottom navigation bar. Pada bottom navigation bar terdapat dua menu, yaitu menu home dan menu user. Dan untuk menu user pada admin, berikut layoutnya. Untuk beralih ke item user, itu menggunakan fragment transaction dan inisialisasi fragment akun, yaitu fragment dari, dan kemudian gunakan on navigation select. Kemudian jika pada item user, maka fragment akan beralih ke frag akun, yaitu akun A fragment. Kemudian pada akun A fragment akan menampilkan profil dari user tersebut. Itu pertama mengambil email dari user yang sedang login, kemudian data tersebut diambil dari collection user, dan data akan di set pada teks yang tersedia pada layout berikut, yaitu untuk email dan level. Dan untuk button logout, ini fungsinya untuk logout. Untuk metode sign out ditunjukkan pada source code berikut. Akan menuju ke login activity dan memutuskan autentikasi dari sistem. Sebelum ke metode sign out, akan muncul terlebih dahulu dialog message, yaitu yakin ingin melakukan logout. Terdapat dua button. Untuk positif button terdapat teks ya, dan akan menggunakan metode sign out. Kemudian jika tidak, maka tidak ada action atau null. Dan pada user activity juga terdapat recycler view, yaitu untuk data user menyesuaikan dengan apa yang telah diinputkan, yaitu berupa email, level, dan nama lengkap. Dan format penampilan user sebagai berikut: nama, email, dan level. Dan untuk set data pada item user, yaitu format penampilan recycler view user.
Untuk text view nama akan di-set menggunakan nama lengkap, kemudian text view email akan di-set sebagai email, dan level juga seperti itu. Setelah pada daftar di set sedemikian rupa, maka pada user activity ini mengambil semua data dari Firestore collection user dan diurutkan dari nama, urut berdasarkan nama. Maka akan dimuat pada array user, m-user yang diinisialisasikan pada mutable list sesuai dengan kelas user. Dan kemudian metode get data user akan dipanggil pada onStart pada activity user activity. Dan kemudian untuk data absensi, pada admin activity akan mengarah pada activity recap absensi, yang dimana rekap absensi ditunjukkan sebagai berikut, yaitu menampilkan data dari semua absensi yang telah diinputkan oleh user. Juga terdapat button untuk memilih tanggal, yaitu nanti akan memfilter data sesuai tanggal yang dipilih, dan untuk lihat semua untuk menampilkan semua data. Untuk pengambilan tanggal ini menggunakan dialog date picker. Untuk mengambil semua data atau menampilkan semua data absensi menggunakan fungsi get all data absensi yang tunjukkan pada source code berikut. Kemudian jika dipilih berdasarkan tanggal, maka pada pemanggilan terdapat metode where equal to, kemudian tanggal, yaitu field dari data absensi yang diinputkan untuk value-nya sesuai tanggal yang dipilih dan diurutkan berdasarkan nama lengkap. Untuk penampilan recycler view, gunakan item absensi yang disusun sebagai berikut. Selanjutnya untuk button 3,
yang terdapat pada activity admin, yaitu rekap absensi. Rekap activity. Pada halaman rekap activity tidak jauh beda dengan halaman rekap yang di atas, tapi pada halaman ini menampilkan jumlah dari data user yang melakukan absen, kemudian user yang pegawai, maksud saya pegawai yang masuk dan pegawai yang absen kurang dari 2. Untuk adapter dari penampilan rekap itu sebagai berikut. Mengambil data dari kelas rekap yang terdapat email, nama lengkap, status, dan tanggal. Yang kemudian di-set pada masing-masing layout atau item rekap yang disusun sebagai berikut: nama, email, dan keterangan absen. Untuk status rekap ini berbeda dari set yang dilakukan sebelumnya. Apabila statusnya sama dengan 1 atau absen sekali pada sehari, karena untuk proses absensi nanti ada pagi dan sore, yaitu terhitung sebagai 2 kali. Apabila 1, maka teks akan di-set berwarna merah, kemudian akan diubah statusnya tidak absen 1 kali. Apabila absen 2 kali atau pagi dan sore, maka teks akan di-set berwarna hijau dan teks akan di-set sebagai masuk. Dan jika dipilih atau on klik pada item rekap, maka akan menampilkan data yang akan ditampilkan nanti seperti penampilan data absensi. Dan langsung saja ke absensi pegawai, yaitu proses input absen pegawai yang dilakukan oleh pegawai. Untuk layoutnya ditampilkan sebagai berikut. Untuk tanggal akan mengambil tanggal hari ini atau tanggal pegawai masuk pada halaman ini. Dan untuk waktu juga menggunakan waktu pegawai mengakses halaman input absen. Kemudian untuk email, mengambil data dari user yang login, kemudian nama juga. Dan terdapat 2 radio group, yaitu untuk radio buttonnya absen pagi dan absen sore, dan untuk alamat yang nanti akan dikonversikan sesuai dengan latitude dan longitude yang
diambil dari lokasi user, dan untuk image view akan mengambil intent dari activity ke kamera. Dan untuk button insert langsung ke source code dari absen pegawai. Pertama, inisialisasi out, restore. Untuk mengambil kamera ini juga terdapat izin yang dimasukkan pada manifest untuk akses GPS dan mengubah storage dan membaca penyimpanan handphone. Di sini terdapat inisialisasi kalender atau mengambil waktu saat ini, dan mengambil email dari user saat ini, kemudian diambil data dari email tersebut, yaitu email dan nama dari collection user, dan dokumen email yang sedang login. Kemudian di-set pada edit text, itu email dan nama. Dan untuk pengambilan lokasi, yang nanti akan mengambil dari get last location atau lokasi terkini dari user, yang kemudian dari lokasi tersebut hasilnya terdapat latitude dan longitude, yang kemudian dikonversikan menggunakan geocoder dan diubah menjadi alamat atau lokasi, nama lokasi, yang nanti di-set pada edit text alamat, yaitu di sini. Kemudian untuk latitude dan longitude-nya juga di sebelah dari text view. Untuk pengambilan kamera, yaitu on click pada image view absen, terdapat set on click listener yang berisi meminta izin untuk mengakses kamera. Kemudian jika diizinkan maka akan menuju ke fungsi open kamera, yang dimana pada open kamera di sini akan mengambil dari foto yang diambil dan di-set pada variabel image URI, dan pada activity for result image URI tersebut akan di-set pada image view absen. Itu nanti pada gambar berikut akan diubah menjadi hasil dari foto yang diambil pada kamera. Dan kemudian data tersebut di-upload untuk pada button insert apabila button absen berikut. Untuk set on click listener, yaitu mengecek file image tersebut tidak null, kemudian image
URI tersebut akan dikonversi menjadi bitmap untuk mengkompres ukuran dari image tersebut sebelum diupload pada storage. Dan setelah sukses diupload, kemudian maka data tambahan akan disimpan pada Firestore, yaitu ada dua data absen dan data rekap. Untuk data absen sesuai dengan apa yang diinputkan, kemudian akan di-set data absen pada collection absen untuk dokumennya sebagai berikut. Kemudian collection path pada rekap menggunakan collection dengan format tanggal. Apabila user sudah pernah melakukan absensi atau dokumen berikut yang diambil sudah ada, maka status dari absensi user tersebut akan diupdate menjadi 2 atau status user tersebut masuk karena absen 2 kali. Dan apabila user sudah pernah menginputkan absen, maka akan muncul notifikasi sudah absen untuk keterangan sesuai dengan apa yang diinputkan. Dan selanjutnya langsung ke pengumuman. Pada activity pengumuman, berikut untuk halaman pengumuman pada admin terdapat button tambah dan recycler view untuk menampilkan pengumuman. Kemudian untuk halaman pada pegawai juga ada recycler view, tapi yang bedakan yaitu tidak ada button tambah. Karena untuk pegawai hanya dapat melihat data dari pengumuman yang sudah ditambahkan lamin. Untuk penampilan recycler view, pertama membuat data class news yang berisi data pengumuman sesuai dengan Firestore, yaitu tanggal, author, judul, isi, dan file URL. Untuk adapternya sebagai berikut. Data dari class news akan dimuat pada mnews, kemudian akan di-set pada item untuk menampilkan pengumuman, yaitu disusun seperti berikut: judul, tanggal, dan penulis dari pengumuman tersebut atau author. Yang kemudian jika item tersebut diklik, maka akan dimuat dari data dari item yang diklik tersebut, kemudian akan diintent pada show news atau activity untuk menampilkan pengumuman yang akan di-set pada activity berikut.
untuk penulis, kemudian tanggal diinputkan, kemudian judul pengumuman dan isi pengumuman. Berikut ada button unduh lampiran. Data yang diintent dari item yang diklik akan dimuat pada activity show news, kemudian akan di-set pada layout tersebut untuk penulis dan tanggal uploadnya, kemudian judul, isi. Untuk file URL yaitu lampiran, apabila file URL-nya tidak ada, maka button unduh lampiran akan di-set visibility-nya menjadi gone atau hilang. Dan apabila tidak nol, maka akan tampil, dan apabila diklik maka akan mengarah pada URL tersebut. Atau bisa jadi langsung mendownload dari file tersebut. Dan untuk tambah pengumuman, yaitu untuk admin, pada add news activity yang ditampilkan layoutnya sebagai berikut. Untuk tanggal, nanti otomatis mengambil tanggal dari admin saat mengakses halaman ini. Dan untuk author atau penulis, yaitu user admin yang mengakses halaman ini. Dan judul nanti admin menginputkan sesuai dengan kehendak admin, kemudian untuk isinya, dan lampiran file untuk mengunggah file, dan button tambah. Pada halaman add news, nanti inisialisasi verbase out, varstore, dan storage reference. Dan untuk URI juga, dan file name, RC untuk nanti hasil dari pengambilan file URI, dan permission code. Dan pada onGrid terdapat inisialisasi get instant dari out, dan verbase varstore, dan URI di set empty terlebih dahulu, kemudian mengambil bulan, hari, dan tahun dari hari user mengakses activity add news, kemudian mengambil email dari user yang mengakses activity add news, dan inisialisasi storage. Dan untuk text view tanggal, maka akan di-set berdasarkan tanggal hari yang diambil. Untuk author juga di-set dari email yang mengakses halaman ini. Dan pada image view, yaitu untuk mengupload, nanti akan diarahkan pada open gallery untuk mengambil file lampiran yang akan diupload oleh admin yang mengakses halaman ini. Untuk metode open gallery tunjukkan sebagai berikut, yaitu mengakses semua file type
dan activity for result akan data tersebut di-set pada URI dan kemudian image view akan berubah menjadi centang hijau. Setelah data diisi, maka seharusnya akan menuju ke tombol tambah, kemudian apabila diklik maka akan mengambil inputan dari judul, edit text judul, dan untuk isi dari edit text isi, kemudian URI dari file URI yang telah diubah menjadi string, dan untuk file name yaitu menggunakan simple date format, tahun, bulan, hari, dan seterusnya. Kemudian untuk judul jika kosong maka akan muncul error, dan juga isi. Dan kemudian apabila file URI tersebut kosong maka data akan berhasil diupload, tetapi untuk file URL akan di-set sebagai null. Untuk collection-nya terdapat pada collection news. Untuk format penamaan dokumen yaitu email, dan file name yaitu simple date format sebagai berikut. Dan apabila file URI tidak nol maka akan mengupload file URI tersebut pada storage news, dan kemudian email dan file name akan disimpan pada folder news pada storage. Dan kemudian akan diupload. Apabila sukses maka file successful upload itu akan ditampilkan sebagai notifikasi. Nah, saya kira cukup untuk presentasi cara pembuatan dari proyek UTS kami yaitu absensi pegawai. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.